Oke, Ibu absen ya, Nak? Ya. Bidari? Hadir, Bu. Umatus? Hadir, Bu. Mela? Hadir, Bu. Dea? Hadir, Bu. Putra? Hadir, Bu. Reta? Hadir, Bu. Arifan? Hadir. Oke, sebelum kita langsung pelajaran ini, Ibu mau tanya dulu dong sebelumnya. Tadi kan udah ada semua kan? Ada nggak sih temannya yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Siti. Kenapa dia nggak hadir? Sakit. Oh sakit, udah lama. Baru 2 hari. Oh, nggak jengukin ya? Enggak. Oke. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, kalian tahu nggak materi kita hari ini apa? Tentang berita. Oh, siapa yang jawab? Saya, Bu. Belajar ya kamu di rumah? Teman-temannya nggak ada yang jawab, berarti nggak belajar ya? Belajar, Bu. Oke, Ibu akan membahasnya materi pelajaran hari ini yaitu pengertian teks berita ya, dan unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Paham? Paham. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian teks berita? Belum ya? Unsur-unsurnya ada yang tahu? Belum. Nggak belajar ya kalian di rumah? Lihat sekilas, Bu. Oke, teks berita itu adalah yang mendeskripsikan informasi kejadian bersifat faktual dan aktual. Berikut contoh teks berita yang disusun sesuai dengan karakter dan struktur penulisan teks berita. Nah, salah satu cara penyampaian informasi adalah dengan berita baik melalui teks, suara, dan visual. Tentunya, berita mengandung teks yang berisi informasi kejadian di dunia ini yang berupa fakta. Biasanya teks berita disajikan melalui media cetak dan disiarkan melalui televisi, radio, dan situs internet ya. Dan itu akan jelaskan lagi yaitu pengertian yang lebih detailnya ya, yaitu dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, bahwa berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, yang dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyimpan kabar, yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat. Seperti misalnya tuh, Ibu ada kabar nih tentang besok kita sekolah atau enggak sih? Pasti itu kan teman kalian langsung ngasih ke kalian. Dan itu salah satu informasinya ya. Contoh informasinya. Nah, misalnya ada juga faktual, karena teks tersebut ditulis berdasarkan kenyataan. Sementara aktual, artinya kejadian tersebut baru saja. Misal, seperti Ibu berikan contoh. Misalnya Mela pergi, terus dia jatuh. Berarti itu kita mendapatkan informasi terbaru kan? Nah, berarti itulah namanya aktual. Dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Seperti gosip ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan tentang teks berita, pengertiannya. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan tentang unsur-unsur berita 5W1 plus 1H. Kalian tahu nggak sih? Apa aja gitu? 5W plus 1H itu? 5W what? When how? Oh. Tahu artinya nggak? Tahu. Coba dong. Apa
Bagus ya. Jawaban dari Mela sangat bagus ya. Kalian sebagai teman-temannya tuh belajar dong dari Mela. Biar ngerti gitu. Masa nggak ngerti? Ya Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang buat. Adalah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kata tanya pertama yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Unsur what ini akan mendorong penulisan untuk menyimpulkan banyak fakta peristiwa. Dan where berarti kapan. Peristiwa yang kita beritakan itu terjadi dalam poin ini, kita dapat menggunakan hampir semua satu waktu. Mulai dari hari, tanggal, tahun, hingga jam. Beberapa langsungnya peristiwa tersebut, contohnya kapan dibukanya wisata bermainan anak di Jakarta. Berarti dia bertanya kapan. Itu apa tuh? Waktu. Where artinya di mana peristiwa tersebut berlangsung. Catat dalam menuliskan lokasi. Kita harus menuliskan sedetail mungkin unsur di mana untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita, disertai keterangan dan tempat yang jelas atau peristiwanya. Contohnya yaitu di mana kasus penjamretan itu terjadi. Berarti itu pertanyaannya tuh ada info penjamretan ya. Dan ada orang juga bertanya di mana. Oke. Selanjutnya saya menjelaskan tentang wow. Baca juga mengungkap penerapan kurikulum mendekati satuan pendidikan atau siapa mengacu pada siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Dan way atau mengapa ada informasi mengenai alasan latar belakang atas sebuah musibah peristiwa yang diberitakan itu terjadi di jurnalis wajib mengumpulkan unsurnya. Unsur W untuk menjelaskan kepada pembaca alasan terjadi suatu peristiwa. Berarti di W ini kita bisa menyimpulkan tentang dunia. Mau? Iya, Ibu baru menjelaskan tentang W dulu. Contoh yang lain, Bu. Contohnya itu kayak misalnya tuh kan kita cari berita gitu ya. Dan jurnalis itu tuh harus seorang jurnalis yang mencari berita itu ya harus ada menentukannya unsurnya yaitu menjelaskan penjelasannya, alasannya itu apa gitu. Dia dapat informasi itu harus jelas gitu ya. Dan agar pembaca tuh ngerti gitu. Kalau ada penjelasan ada alasannya itu kan berarti kita mengerti kan. Dan berarti yang kita dapatkan informasinya itu bagus kan, bagus benar gitu kan. Terus gimana menjelaskan tentang how? Ya silakan. Jangan lama ya. How adalah bagaimana peristiwa yang diberitakan tersebut. Bisa terjadi dalam istilah umum. How adalah urutan kronologis dari peristiwa yang kita beritakan. Berarti dari kita dapat simpulkan tentang how ini nih, kita misalnya membuat informasi dan kronologisnya itu harus benar ya, agar
Minggu depan wajib kita membawa buku bahasa Indonesia. Ya, ada ininya. Ada yang mau ibu kasih tahu, tapi itu untuk khusus untuk minggu depan ya. Ya, ibu kasih tahu di minggu depan. Dan itu bawa yang semester 8 ini ya, karena kalian semua tuh belajarnya selalu pakai LKS gitu. Oke. Tutup ya.